Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ayu Fitrisia bersama ketiga teman saya yaitu Wega Nasyida Amala, Restia Dwi Kofriyanti, dan juga Nadia Hadi Cantika. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengenalan pH meter. Pengenalan pH meter. pH meter adalah sebuah alat ukur untuk mengukur pH atau derajat keasaman pada suatu cairan atau larutan. pH meter memiliki sebuah elektrode atau probe pengukuran yang langsung terhubung ke alat elektronik yang selanjutnya akan mengukur dan menampilkan nilai pH secara akurat. Alat ini banyak digunakan oleh industri air minum, pewarna, pakaian, dan seluruh laboratorium besar. Sejarah pengukuran pH suatu larutan dengan menggunakan pH meter sistem elektrik dimulai pada tahun 1906 ketika Max Kramer dalam sebuah penelitiannya menemukan adanya interaksi dari aktivitas ion hidrogen yang dihubungkan dengan suatu sel akan menghasilkan tegangan listrik. Dia menggunakan gelembung kaca yang tipis yang diisi dengan suatu larutan dan dimasukkan ke dalam larutan yang lain, dan ternyata menghasilkan tegangan listrik. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Fritz Haber dan Zygmunt Clemsius yang menemukan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh gelembung kaca tersebut merupakan suatu fungsi logaritmis. Pada prinsipnya, pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas atau membran gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Elektroda gelas terdapat akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau diistilahkan dengan potential of hydrogen. Untuk melengkapi sirkuit elektrik dibutuhkan suatu elektroda pembanding. Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus, tetapi hanya mengukur tegangan. Komponen penyusun pH meter. Yang pertama, elektroda kaca. Elektroda kaca berfungsi sebagai salah satu butuh di antara dua elektroda pH meter yang tercelup ke dalam larutan. Pada ujung elektroda ini terdapat bulb yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran ion positif. Elektroda kaca tersusun atas ujung bulb bulat dari bahan kaca yang terpasang ke sebuah silinder panjang dari bahan kaca atau bahan isolator lain. Dalam bulb dan silinder ini berisi cairan HCl yang memiliki nilai pH konstan sama dengan 7. 2. Elektrode referensi. Elektrode referensi berfungsi sebagai kutub lain selain elektrode kaca sehingga di antara keduanya yang terendam larutan tertentu terbentuk rangkaian listrik. Seperti halnya elektrode kaca, di dalam elektrode referensi juga digunakan larutan HCl yang merendam elektrode Ag atau AgCl. Pada ujung elektrode referensi terdapat liquid junction berupa bahan keramik sebagai tempat pertukaran ion antara elektrolit dengan larutan terukur. Pertukaran ini dibutuhkan untuk menciptakan aliran listrik sehingga pengukuran potensiometer atau pH meter dapat dilakukan. Ketiga, termometer. Sensor temperatur menjadi satu komponen wajib pH meter karena nilai pH meter sangat dipengaruhi oleh temperatur larutan. Pada pH larutan 7, perubahan temperatur tidak berpengaruh terhadap nilai tersebut. Namun, jika larutan bersifat asam atau basah, pembentukan ion sangat dipengaruhi oleh temperatur. 3 sensor pH meter yang terendam di dalam larutan, yakni elektroda kaca,
elektrode referensi, dan sensor temperatur dapat digunakan menjadi satu komponen probe saja, sehingga didapatkan bentuk sensor pH meter yang lebih praktis. 4. Amplifier. Setiap pH meter selalu membutuhkan penguat voltase atau dikenal dengan amplifier. Voltase yang dihasilkan oleh dua elektrode pH meter terlalu rendah, yakni hanya sekitar 60 mV untuk setiap tingkatan nilai pH. Jika pada pH netral, beda potensial antara elektrode kaca dengan referensi sama dengan 0, maka besar voltase yang dihasilkan oleh keduanya pada nilai pH lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 14 adalah di antara angka min 350 mV hingga plus 350 mV. Yang terakhir, kelima, mikroprosesor. Mikroprosesor pada pH meter berfungsi untuk menerjemahkan nilai voltase yang dikirim oleh amplifier menjadi nilai pH. Perhitungan kompensasi nilai temperatur larutan terukur juga dihitung oleh mikroprosesor ini. Mikroprosesor juga memproses semua opsi input yang ada pada pH meter. Hasil dari pemrosesan mikroprosesor ini ditampilkan pada layar LCD pH meter. pH meter itu untuk apa sih? Alat ukur pH meter memiliki fungsi untuk mengukur pH air dan mengetahui tingkat kesuburan tanah. Lalu, alat pH meter ini juga dapat digunakan untuk mengukur pH tanah dalam tingkat kedalaman tertentu hingga kadar sinar matahari, kadar nitrogen, fosfor, hingga kalium. Fungsi dalam pH meter sendiri sangat berpengaruh pada jenis pH meter itu, karena alat tidak berfungsi jika pH meter jenis air digunakan untuk mengukur pH tanah. Begitu pula dengan sebaliknya, pH meter ini sering digunakan di laboratorium, industri air minum, industri pakaian, industri pewarna, farmasi, pertanian, dan lain sebagainya. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan sebagai koleksi pribadi dan keperluan pendidikan loh. pH meter memiliki dua jenis umum. Yang pertama, pH meter tanah. pH meter ini digunakan untuk mengetahui kadar pH pada tanah pada kedalaman tertentu serta dapat membaca kadar sinar matahari dan kelembapan dari tanah. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu A. pH meter kesuburan tanah KS05 dapat membantu kita untuk mengukur pH serta kadar kelembapan dan kadar air pada tanah tersebut. B. pH meter tanah AMTAS ETP 111 alat yang digunakan untuk pH tanah pada pertanian. C. pH meter 3-in-1 merupakan pH meter yang dapat mengukur pH, kelembapan, dan kadar cahaya. Jenis yang kedua yaitu pH meter air. Digunakan untuk mengukur pH dalam air. Terdapat 3 jenis secara umum, yaitu A. pH meter KL03. Jenis pH meter ini dapat dibawa dan dapat mengukur pH secara langsung pada gelas minuman. B. pH meter pH 105. pH meter ini dapat mengukur air pada air keran, air hujan, dan sumber mata air. C. pH meter laboratorium. pH meter laboratorium dapat mengukur pH meter dari air beserta dengan konduktivitasnya. Prinsip dan langkah kerja pada pH meter. Prinsip kerja pada pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca atau glass electrode dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Ujung elektrode kaca adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulb. Bulb ini dipasangkan dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl 0,1 mol per desimeter kubik. Di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektrode panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa sekunder AgCl. Konstannya
jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektrode Ag atau AgCl memiliki nilai potensial stabil. Langkah kerja pH meter. Langkah kerja penggunaan pH meter ada 3 tahap, yaitu 1. Persiapan kalibrasi, 2. Kalibrasi pH meter, dan 3. Menggunakan pH meter. Untuk tahap pertama, yaitu persiapan kalibrasi. Yang harus kita lakukan ialah 1. Nyalakan pH meter dan beri waktu sekitar 30 menit agar alat ukur tersebut siap digunakan. 2. Bersihkan elektroda dengan air murni, lalu keringkan dengan tisu. 3. Siapkan larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga netral dengan pH 7. Dan yang kedua, pH-nya mendekati pH sampel, baik pH 4 atau 9,21. Larutan penyangga dengan pH lebih tinggi sebaiknya dikalibrasi untuk mengukur basah, sedangkan penyangga dengan pH rendah sebaiknya digunakan untuk mengukur sampel asam. Setelah memilih larutan penyangga, biarkan sampai mencapai suhu yang sama, karena pembacaan pH bergantung pada suhu. Tuangkan larutan penyangga ke dalam gelas kimia tersendiri untuk proses kalibrasi. Untuk tahap kedua, yaitu mengkalibrasi pH meter. Yang harus kita lakukan ialah 1. Masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan pH 7 dan mulailah melakukan pembacaan. Tekan tombol ukur atau kalibrasi untuk mulai membaca pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. Biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkannya selama kira-kira 1-2 menit. 2. Atur pH. Setelah mendapatkan pembacaan yang stabil, atur pH meter pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur untuk kedua kalinya. Mengatur pH meter setelah pembacaan stabil akan menghasilkan pembacaan yang lebih akurat dan sesuai. 3. Bersihkan elektroda dengan air murni dan keringkan dengan tisu bebas serat sebelum digunakan pada larutan penyangga yang lain. 4. Masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan nilai pH 4 dan mulailah pembacaan. Tekan tombol ukur untuk memulai pembacaan pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. Jika Anda tidak menggunakan larutan penyangga dengan nilai pH 4 untuk kalibrasi, gunakan larutan penyangga dengan nilai pH 9,21. 5. Atur pH untuk kedua kalinya. Setelah pembacaan stabil, atur pH meter pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur. 6. Bersihkan elektroda. Gunakan air murni untuk membersihkan, dan gunakan tisu bebas serat untuk mengeringkan elektroda sebelum digunakan pada larutan penyangga yang lain. Dan untuk tahap ketiga, yaitu menggunakan pH meter, yang harus kita lakukan ialah 1. Masukkan elektroda ke dalam sampel dan mulailah pembacaan. Setelah elektroda dimasukkan ke dalam sampel, tekan tombol ukur dan biarkan elektroda di dalam sampel selama kira-kira 1-2 menit. 2. Tentukan kadar pH. Setelah pembacaan stabil, tekan tombol ukur. Inilah kadar pH sampel Anda. 3. Bersihkan elektroda setelah digunakan. Bilas elektroda dengan air murni dan keringkan dengan tisu bebas serat. Anda bisa menyimpan pH meter setelah bersih dan kering. Cara menyimpan pH meter agar tidak cepat rusak yaitu umumnya disimpan dengan kondisi prop terendam di larutan buffer khusus.
Meskipun ada juga jenis pH meter yang dapat disimpan dengan kondisi prop kering. Penyimpanan dan perawatan pH meter harus dilakukan secara berkala meskipun alat sedang tidak dipakai, supaya kerusakan tidak terjadi pada pH meter yang sudah lama tidak digunakan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kesulitan ketika pH meter mengalami error. Eits, tenang saja, ada solusinya kok. Jadi simak ya, berikut kompilasi penyebab pH meter error dan solusinya. Penyebab yang pertama, menyimpan elektroda dalam keadaan kering. Seringkali ada yang menyimpan elektroda pH tanpa larutan penyimpanan sehingga membuat elektroda pH meter itu kering. Jika elektroda pH Anda kering, maka sensitivitas detektor Anda akan berkurang sehingga pengukuran pH Anda akan kacau. Maka solusinya, Anda perlu setelah menggunakan pH meter, maka simpan pH meter dengan larutan penyimpanan. Penyebab yang kedua yaitu mengelap kaca sensor dengan handuk. Jangan dilakukan ya, karena ketika mengelap kaca sensor ini dapat menyebabkan muatan statis. Untuk menghindari itu, saat selesai pengukuran, Anda bisa membersihkan elektroda dengan membilasnya menggunakan aquades atau air deionisasi, lalu digoyang-goyangkan hingga kering. Penyebab ketiga, menyimpan elektroda di air. Menggunakan air murni seperti air reverse osmosis atau aquades tidak boleh digunakan untuk menyimpan elektroda pH ya, melainkan hanya digunakan untuk membilas saja. Untuk menyimpan elektroda pH wajib menggunakan larutan penyimpanan khusus, salah satunya larutan KCl konsentrasi 3M. Penyebab keempat, tidak membersihkan elektroda pH. Semakin hari, aplikasi pengukuran pH semakin beragam. Misalnya, pengukuran pH krim, air limbah, minuman, minyak, obat-obatan, dan sebagainya. Elektroda yang kotor juga dapat mengurangi kecepatan respon pengukuran pH. Cara yang paling baik untuk membersihkan elektroda adalah menggunakan larutan pembersih elektroda pH. Untuk beberapa model pH meter sudah termasuk dalam kitnya, juga larutan buffer dan larutan penyimpanan elektroda. Penyebab yang kelima, error kalibrasi. Solusinya, kalibrasi dapat mengkompensasi perubahan ini dengan menentukan slope dan offset faktual dari elektroda pH Anda dengan menggunakan buffer yang telah diketahui dan mengupdate pH meter sesuai dengan nilai buffer tersebut. Penyebab yang keenam, pemilihan elektroda yang tidak tepat. Setiap elektroda pH dibuat untuk pH meter masing-masing. Bahkan dengan teknik yang paling baik sekalipun, Anda tidak bisa mendapatkan pengukuran pH yang benar jika Anda tidak menggunakan elektroda yang sesuai dengan pH meter. Oleh karena itu, jika elektroda pH meter Anda sudah rusak, maka perlu diganti. Penyebab yang ketujuh, tidak memasukkan probe elektroda secara sempurna. Dalam pengukuran pH larutan, memang selama probe elektroda menyentuh larutan, maka nilai akan ditampilkan di layar. Padahal probe elektroda harus ditenggelamkan baik pH sensing portion dan reference dan. Sekian pembahasan mengenai pH meter. Terima kasih. Don't forget to like,